Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan ada pada kita semuanya. Amin. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih untuk anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga, menolong dan memberkati hidup kami, sehingga pagi ini kami boleh merasakan kekuatan yang berasal dari tempat yang maha tinggi, menerima anugerah kehidupan yang baru. Tuhan, pagi hari ini kami hendak memulai seluruh kehidupan kami dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, untuk boleh mendapatkan kekuatan, untuk boleh mendapatkan penghiburan, untuk boleh mendapatkan berkat. Sehingga apa yang kami terima pagi ini boleh memberikan motivasi, semangat untuk kami menjalani kehidupan hari ini pemberian Tuhan. Kami juga mengakui setiap keterbatasan kehidupan kami, banyak dosa, cacat celah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh waktu ini sepenuhnya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam minggu-minggu ini kita mengadakan persekutuan doa menghayati sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau tidak sedang pandemi, kita mengadakan persekutuan doa pada hari yang ketiga hari ini. Dan Sinode GKJ Salatiga memberikan tema untuk persekutuan doa hari ketiga ini, Ibu, inilah anakmu. Tema ini terambil dari kitab Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan bagian firman ini, kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Melintas gambar
Jemaat yang terkasih, ketika kita mendengarkan lagu Di Doa Ibuku, apa yang terbayang di pelupuk mata kita? Kita semuanya menjadi ibu atau pernah memiliki seorang ibu. Kita pernah masing-masing memposisikan diri sebagai ibu dan memposisikan diri sebagai anak yang memiliki seorang ibu. Bayangan kita yang terbersit adalah seperti ibunya Santo Agustinus yang tidak pernah lelah berhenti berdoa untuk anak yang terkasihnya. Santo Agustinus akibat dari kenakalannya yang sampai pada akhirnya ketekunan dari ibu ini memberikan perubahan yang luar biasa bagi seorang Agustinus yang akhirnya menjadi seorang Santo Agustinus. Siapa sosok ibu itu? Ketika kita masing-masing memposisikan diri sebagai seorang anak, kita mencoba mengingat ulang bagaimana kita lahir di atas muka bumi ini. Sebuah pergumulan yang luar biasa bagi seorang ibu ketika dia mengandung anaknya, menggendong kemana-mana selama 9 bulan lebih sampai melahirkan, merawat dari anak yang tidak bisa mengapa-apa sampai kemudian anak yang bisa mandiri dan sampai pula menjadi orang tua yang memiliki anak. Dan perjuangan seorang ibu ini ketika ditulis di dalam sebuah buku harian tidak akan pernah habisnya. Sehingga wajar saja kalau ada sebuah peribahasa, kasih anak sepanjang galah, tetapi kasih seorang ibu sepanjang masa. Demikian pula yang dialami di dalam kehidupan manusianya Tuhan Yesus. Kita memiliki Tuhan yang 100% manusia, tetapi sekaligus 100% adalah Allah. Dan ketika Tuhan menawarkan keselamatan ke atas muka bumi ini, Tuhan harus mengejawantahkan di dalam sebuah profil ataupun pribadi manusia melalui diri seorang bayi Yesus. Kita mencoba mengulang kembali ingatan kita bagaimana Tuhan Yesus lahir ke atas muka bumi ini. Membuat sebuah pergumulan kehidupan perawan Maria yang mengambil sikap memilih jalan hidupnya dengan penuh resiko ketika dia harus mengandung bayi Yesus. Dia tidak pernah berpikir bagaimana nantinya menerima konsekuensi dari dirinya mengandung yang di luar nikah. Tidak pernah dibayangkan Maria ketika dia dipilih menjadi seorang wanita pilihan Allah. Dan kita juga mengetahui bagaimana pergumulan Maria ini membesarkan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus berkarya menjadi juru selamat. Satu hal yang kita tilik dari cerita Injil, Maria ini adalah seorang perempuan yang sangat setia. Setia ketika dia mendidik Tuhan Yesus dari Tuhan kecil menjadi Tuhan dewasa. Setia di dalam dia terlibat di dalam karya Tuhan Yesus. Kita mengingat bagaimana ketika Maria ikut ambil bagian pelayanan Tuhan Yesus di dusun Kana. Bagaimana Maria meminta Tuhan Yesus untuk merubah air menjadi anggur. Kita mengingat bagaimana keterlibatan Maria ketika dia harus ikut sengsara, menderita, mengikuti perjalanan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, sampai kemudian bagaimana kita melihat
kesetiaan Maria mendampingi, mengikut Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Di Injil ini kita tidak mengetahui cerita apakah Bapak Yusuf ikut serta di dalam peristiwa penyaliban. Namun jelas di Injil Yohanes ini, Yohanes mencatat bagaimana ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia mengingat dua pribadi, yaitu ibunya Maria dan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran seorang ibu yang saya beritakan di awal tadi nyata di dalam kehidupan. Ketika manusia yang ada di atas muka bumi ini bisa memiliki kasih yang luar biasa kepada anaknya tanpa batas waktu dan masa. Bahkan ketika anak masih kecil sampai dengan anak itu sudah berkeluarga, kasih seorang ibu itu tidak pernah putus, mengalir terus sampai kesudahannya. Kesetiaan seorang ibu tidak pernah putus di tengah jalan. Peristiwa surat yang dituliskan Yohanes menjelang Tuhan Yesus disalibkan hendak mengingatkan kepada kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kita berkata dan memutuskan ataupun memilih kehidupan kita untuk mengikut Tuhan Yesus, kesetiaan kita dipertanyakan. Apakah ketika kita mengikut Tuhan Yesus itu adalah ketika dalam masa-masa senang, dalam masa-masa bahagia, dalam masa-masa yang menyenangkan. Dan ketika kita diperhadapkan kepada sebuah pergumulan yang luar biasa, penderitaan, kesusahan, bahkan mungkin di dalam kehidupan kita menguras air mata, kita meninggalkan Tuhan pelan-pelan. Karena kita merasa, untuk apa aku mengikut Tuhan? Karena yang kuikuti ternyata tidak bisa diandalkan. Berbeda dengan Ibu Maria. Ibu Maria mengetahui dan menyadari ketika dia dipanggil Tuhan melalui malaikat untuk menjadi ibu juru selamat tidaklah mudah. Menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Karena ketika dia menjadi ibu dan pengikut Kristus, berarti dia ikut serta ada di belakang Tuhan. Artinya ketika Tuhan senang, dia juga senang. Ketika Tuhan sedang mengalami pergumulan, dia juga mengalami pergumulan. Dan ketika Tuhan susah, sedih, bahkan mau mati, dia mengalami hal yang sama. Kesetiaan Ibu Maria ini diejawantahkan dalam perilakunya, setia mengikut, mendampingi, bahkan mengikuti dan menunggui Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Dan ketika hal itu terjadi, Tuhan Yesus pun mengatakan demikian. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Apa arti dari perkataan ini? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada ibu manusianya, yaitu Ibu Maria, untuk menyadarkan dan mengingat ulang bahwa kedudukan Maria pada waktu itu sebagai simbol untuk bisa Tuhan Yesus lahir ke atas muka dunia, sebagai sarana jalan
supaya Tuhan Yesus lahir ke atas dunia menjadi juru selamat. Dan karya Tuhan Yesus itu nyata. Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, itulah yang hendak Tuhan Yesus tunjukkan kepada Maria. Ini loh anak yang engkau kasihi dan engkau lahirkan sebagai juru selamat, sampai kemudian menjadi juru selamat, yaitu di kayu salib. Dan apa artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, inilah anakmu. Kemudian muridnya mengatakan, inilah ibumu. Tuhan Yesus tidak serta-merta kepingin meninggalkan ibunya ini bersedih hati. Dia memiliki tanggung jawab moral, dia memiliki rasa sayang, dia memiliki rasa hormat kepada ibunya, yaitu Maria. Ketika Tuhan harus meninggalkan ibunya di atas muka bumi, dia menyerahkan ibunya ini kepada murid yang dikasihinya. Dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai anak untuk menghormati dan mengasihi orang tuanya. Tidak dibiarkan orang tuanya hidup sendirian tanpa didampingi, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, inilah ibumu. Dan pada akhir ayat ini, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Artinya Yohanes menerima tanggung jawab yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk menerima Maria untuk tinggal bersama-sama dia di dalam rumahnya. Maria tidak ditinggalkan sendiri, tetapi terus dibimbing. Maria tidak tinggal sendiri, namun terus ditemani sampai kesudahannya, sehingga Maria setia tetap mengikuti Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa-masa menghayati kesengsara Tuhan Yesus ini, ketika kita diperhadapkan hal yang sama seperti seorang ibu Maria yang hatinya remuk, yang hatinya hancur melihat anak yang dikasihinya, anak yang dibesarkannya, dan dia harus mati di depan matanya. Namun ternyata dia diberi kekuatan bahwa ada tanggung jawab yang harus ia emban untuk terus hidup, dan dia tidak sendiri. Diberinyalah teman untuk seiring seperjalanan untuk menuntaskan kehidupannya sampai Tuhan menjemput kehidupannya. Sama dengan kita. Ketika Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, Allah yang kita yakini, mungkin secara jasmani tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita ajak bercakap-cakap. Namun ketika kita mengimani dan memiliki satu kesetiaan iman, bahwa yang kuimani adalah Tuhan Yesus yang memberi keselamatan kepadaku, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri menanggung setiap pergumulan kehidupan kita. Tuhan pasti akan mengirimkan seseorang, bahkan mungkin banyak orang, menjadi teman seiring seperjalanan kehidupan kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, mungkin sahabat dan teman kita, mungkin saudara kita, mungkin bahkan orang-orang asing yang tidak pernah kita kenal. Tuhan mengirimkan mereka semuanya untuk menjadi teman kita, sampai menuntaskan kita menjadi musafir di atas muka bumi. Tapi satu hal yang kita tekan, apakah kita setia atau kita tidak setia serta-merta meninggalkan Tuhan.
Dan manakala kita setia pada waktunya, kita akan mendapatkan damai sejahtera dan jaminan keselamatan itu ada pada kita. Selamat merenungkan masa sengsara ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa ini. Kita akan datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana Tuhan mengajarkan kesetiaan, bagaimana Tuhan mengajarkan supaya kami memiliki tanggung jawab konsekuensi ketika mengikut Engkau. Rasa kehidupan kami terus silih berganti. Ada rasa sukacita, ada rasa bahagia, ada rasa duka cita, ada rasa sedih. Ada rasa ketika kami bisa tersenyum bahkan tertawa, namun ada kalanya kami juga merasakan sakit hati dan juga menangis. Namun semuanya itu ketika kami jalani dan mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan terus menolong kami, terus memimpin kami dan mengirimkan kepada kami orang-orang yang menjadi teman seiring seperjalanan. Kami merasa kuat, kami merasa nyaman, kami merasa dipimpin oleh Tuhan bahwa kami hidup tidak sendirian. Mampukan kami melewati setiap kehidupan kami dengan hanya terus menggenggam keselamatan yang berasal dari Tuhan. Mampukan kami tetap setia memelihara keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jikalau di dalam kehidupan kami ada banyak dosa, ada banyak pelanggaran, ada banyak kesalahan yang tidak kami sadari maupun kami sengaja untuk kami kerjakan, Tuhan kami mohon pengampunan. Darah-Mu yang kudus kiranya menolong kami untuk kami mampu bangkit dari dosa dan keterpurukan kami. Tuhan memberikan kepada kami semangat juang untuk memperbaiki kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Masa-masa kehidupan kami yang kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang akan terjadi di hari yang akan kami lewati, namun kami percaya Tuhan terus menolong dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akhirnya selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin.